Mahasiswa hari ini memang punya masalah yang saya sebut sebagai hyper, extra, ultra, super individualism, pragmatisme ekstrim. Saya rasa dia ini tidak tahu malu, karena mahasiswa yang tidak ikut organisasi tidak akan dengan kata-kata yang sok keren itu ya. Nah, mengundang kita semua sehingga kita bisa kumpul semua lintas generasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Belum pernah. Kenapa? Gimana tanggapan demo hari ini? Tanggapannya hari ini kok kayaknya sangat kecewa sekali kan. Rupanya mereka para wercok tahu kan? Coklat-coklat itu wereng-wereng itu pada takut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu saya kembali dengan channel saya Ujren ya. tanggapi Ketua BEM UGM ini. Menurut saya, mahasiswa hari ini memang punya masalah yang saya sebut sebagai hyper, extra, ultra, super individualism, pragmatisme ekstrim. Saya rasa dia ini tidak tahu malu, karena mahasiswa yang tidak ikut organisasi, tidak aktif di organisasi, bahkan anti dan tidak mau berkarir di organisasi dianggap individualis, bahkan dengan kata-kata yang sok keren itu ya. Nah, ini adalah pernyataan yang tidak tahu malu dari seorang Tio, karena dia tidak mau berkaca diri bahwa organisasilah yang sekarang itu tidak lagi relevan untuk mahasiswa. Cobalah tanya kepada mahasiswa-mahasiswa yang tidak ikut organisasi itu, kenapa mereka tidak ikut organisasi? Tidak relevan, apa untungnya buat mereka? Kalian cuma belajar main-main politik, program-programnya template, tidak konkret, tidak menjawab persoalan mahasiswa, isinya cuma main aktivis-aktivisan, kegiatan-kegiatan semuanya formalitas. Persoalannya itu di organisasi, bukan di mahasiswa. Ini tidak tahu malu karena kalian tidak mau berkaca diri. Katanya agen perubahan. Organisasi loh jadul banget, pokernya template banget. Apa yang berubah dari organisasi? Di lingkungan kalian aja kalian nggak mampu bawa perubahan. Terus di skala nasional sok-sok bawa nama perubahan. Bullshit. Jadi saran saya untuk adik-adik mahasiswa yang sekarang ini sedang aktif di organisasi, tolong dirombak itu organisasi, dirubah supaya lebih relevan lagi program-programnya, proker-prokernya. Zaman sudah berkembang. Kalian masih jalan di tempat. Agen perubahan itu adalah slogan busuk karena kalian tidak pernah mau berubah. Aspirasi murni yang ingin disampaikan harus dihormati. Hak untuk berkumpul secara damai harus dihormati dan dilindungi. Namun kita tidak dapat pungkiri bahwa sudah mulai kelihatan gejala adanya tindakan-tindakan di luar hukum, bahkan melawan hukum, bahkan ada yang mengarah kepada makar dan terorisme. Kepada pihak kepolisian dan TNI, saya perintahkan untuk mengambil tindakan yang setegas-tegasnya terhadap segala macam bentuk pengerusakan fasilitas umum, penjarahan terhadap rumah individu ataupun tempat-tempat umum atau sentra-sentra ekonomi. Saya lihat ada kucing yang skabies, gemuk sekali badannya, tapi kepalanya itu dihinggapi jamur skabies yang membuat dia jadi nggak bisa melihat. Saya kasih nama kucing itu Prabodo Subiantolol. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya Allah, Tio Arianto, saya ini Adi Aksa Daud, Menteri Negara Pemuda Olahraga 2004 sampai 2009. 5 tahun saya menteri. Sebelumnya saya KNPI, sebelumnya saya HMI, sebelumnya saya seperti kamu sama. Saya ketua Senat Mahasiswa, kamu ketua BEM kan? Tapi saya belum pernah kasih statement. Walaupun 10 tahun saya tidak suka dengan kebijakan-kebijakan Pak Jokowi, saya tidak pernah berkata kasar seperti kamu, dan saya belum pernah dengar orang berkata kasar seperti kamu terhadap kepala negara. Kamu mengatakan Prabowo itu luar biasa, kamu na'udzubillah min zalik. Kenapa kamu ngomong begitu? Nggak boleh begitu ya. Kalau kamu orang Islam, Nabi Musa alaihissalam disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala suruh datang kepada Fir'aun dengan kata-kata qaulan layyinan, dengan kata-kata yang baik, kata-kata yang bagus. Tidak dengan kata seperti ini, apalagi di media sosial. Dan saya belum pernah kasih statement menanggapi siapapun pernyataan di Republik ini sejak saya berhenti dari menteri. Hari ini baru saya ngomong. Karena saya kesal melihat kamu, dan walaupun sebelah kamu itu tertawa-tawa, saya gak suka dengan sikap kamu seperti itu. Kasihan, kamu pada mulanya saya simpatik. Kritik pemerintah oke. Kita mengkitakan, jangan mengkaukan. Oke. Tapi kata ini udah kelewatan, bukan kritik lagi, bukan menghina kepala negara. Astagfirullah. Istighfar kamu. Coba kalau bapakmu digituin sama orang. Saya mendapat kucing, namanya sama dengan nama bapakmu, saya bilang namanya tolol, bodoh. Sakit hati nggak kamu?
Sakit hati nggak bapakmu? Jangan. Pak Prabowo itu orang tua, senior. Seumur dengan bapak saya almarhum barangkali. Ya, karena kepala negara. Saya pun sejak beliau jadi presiden tidak pernah ketemu beliau. Sampai hari ini nggak pernah. Jangan kau pikir macam-macam. Saya ikhlas demi Allah. Saya katakan ini tidak ada sponsor di mana-mana. Saya dari suara hati saya sendiri. Karena pagi-pagi habis sholat subuh saya lihat seperti ini. Ya Allah, astagfirullah, itu harus diberitahu. Saya dosen, ya. Saya nggak pernah lihat mahasiswa protes seperti kamu, seperti ini, kata-kata kasar sekali. Jangan jumawa kamu, Tio. Kasihan kamu masih muda. Ya, istighfar. Istighfar ya. Jangan ulangi lagi kata seperti itu. Ini buat semua pengamat biadab, lu bener-bener keterlaluan. Yang namanya pengamat itu memang di mana-mana merasa lebih jago daripada pemainnya. Pengamat bola merasa lebih jago daripada Ronaldo. Iya, karena kamu cuma pengamat. Ketika kamu pengamat disuruh mengambil keputusan, menjadi real decision maker, duduk di kursi pemerintahan, duduk di satu posisi yang kamu harus mengambil keputusan, lu juga pasti akan jadi ayam sayur dengan segala teori-teori yang kamu merasa hebat itu. Nah, ketika Indonesia ini sedang ditekan dalam kondisi yang buruk, pengamat-pengamat ini awalnya keren, awalnya pakai semua teori seakan-akan care untuk perubahan Indonesia, mengkritik, mungkin juga mereka memberikan masukan, tetapi mereka terjebak dalam situasi ketika Indonesia berbalik arah menjadi lebih baik, bukannya mereka happy, tetapi mereka diem. Awalnya mereka bilang IHSG akan ke 4.000, 4.500, 3.000, rupiah akan ke 25.000, 30.000, 40.000, Indonesia akan bangkrut dan seterusnya. Wah, seakan-akan waktu kondisi lagi krisis mereka berpesta pora, mendapat dukungan dari masyarakat. Tapi begitu yang rupiahnya menguat, IHSG-nya menguat, kondisi lebih baik, pemerintah juga melakukan korektif, dan situasi menjadi kondusif, kemana mereka? Diam 1000 bahasa. Kenapa? Karena mereka terjebak di dalam satu kondisi kedengkian dan kepahitan. Ketika analisis mereka mulai terbukti salah, mereka bukannya berbalik arah dan mendoakan dan bersyukur, tetapi mereka diam, dan ketika nanti mulai rupiah melemah sedikit lagi, mulai dibombardir dengan berita jelek. Yang awalnya menjadi pengamat yang mungkin mau memberikan positivity, akhirnya terjebak di dalam kebiadaban seorang pengamat. Hati-hati. Kamu sudah terjebak di dalam kebencian dan kamu tidak menjadi berguna lagi buat Indonesia. So, hai kamu pengamat yang merasa luar biasa, segeralah berubah, belum terlambat. Jadilah manusia positif dan bukan sebuah hal yang malu-maluin jika kamu mendoakan dan mendukung atau ikut berbahagia ketika Indonesia sedang berbalik arah. Ingat, komentar-komentar negatifmu itu memancing amarah rakyat dan akan membuat Indonesia chaos. Jika Indonesia bangkrut, kamu juga akan tenggelam, kecuali kamu hari ini memutuskan untuk pindah negara. So, mari kita bergabung di dalam positivity, kita mendoakan Indonesia, dan harapan kita pemerintah juga bisa berubah membuat Indonesia lebih baik. Mengundang kita semua sehingga kita bisa kumpul semua lintas generasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Belum pernah. Kenapa? Karena lahir dalam iklim demokrasi, tumbuh dalam suasana demokrasi, dan eksistensi demokrasi itu they take it for granted. Efeknya apa? Ketika ada penurunan kualitas demokrasi, sensitivitas mereka rendah. Saya sampai menganalogikan seperti oksigen. Orang kalau tumbuh besar dalam oksigen yang cukup, ya, maka dia akan terbiasa dengan oksigen yang cukup. Nah, oksigen itu seperti demokrasi. Yang kami khawatirkan hari ini adalah generasi baru sekarang merasa demokrasi itu tidak menjadi sesuatu yang harus dipikirkan. Take it for granted. Ditambah lagi, generasi tuanya mempraktekkan demokrasi secara serampangan. Demokrasi dicampur dengan korupsi, demokrasi dicampur dengan nepotisme, demokrasi dicampur dengan penyimpangan hukum yang luar biasa. Sehingga bagi anak-anak muda, demokrasi itu menjadi sesuatu yang ini sih nggak menarik, bukan sesuatu yang dibayangkan akan terjadi. Nah, saya usul teman-teman, ada keseriusan untuk membangun kesadaran pentingnya. Teman-teman yang mengkritik juga harus ingat bahwa beberapa program itu merupakan visi misinya presiden. Nggak bisa Anda kemudian minta ini diberhentikan, karena ini justru kontraknya presiden untuk jadi presiden. Mahasiswa menganggap bahwa pemerintah nih susah banget sih ngakuin kesalahan. Enggak, pertama begini kan, presiden ini kan sebelum menjadi presiden itu kan beliau melakukan kandidasi. Pada saat melakukan kandidasi beliau menyampaikan visi misi dan programnya. Jadi beberapa program ini yang diminta dihentikan itu adalah visi misi presiden. Nah, sementara sebagian dari masyarakat kita yang memilih presiden ini kan karena setuju dengan visi dan misinya. Jadi ada yang mendukung program ini, jangan dianggap tidak ada juga gitu loh. Dan memang sesuai dengan permainan dan sesuai dengan aturan permainan, ini kan era yang dipercayakan kepada Pak Prabowo. Berikan kesempatan kepada Pak Prabowo untuk menjalankan visi misinya. Saya mau ingatkan loh, hal
yang paling mendasar itu nggak bisa kemudian tiba-tiba hentikan. Saya beri kerangka dasarnya dulu biar teman-teman yang mengkritik juga harus ingat bahwa beberapa program itu merupakan visi misinya presiden. Nggak bisa Anda kemudian minta ini diberhentikan karena ini justru kontraknya presiden untuk jadi presiden dengan 97 juta pemilihnya itu gitu loh. Nah, kalau ada yang kurang, maka kemudian dia tinggal dikoreksi. Kembali lagi seperti yang saya katakan, kalau bicara demokrasi kita perbaiki demokrasinya, kalau masalah hukum dikembalikan saja kepada proses hukum. Gimana tanggapan demo hari ini? Tanggapannya hari ini kok kayaknya sangat kecewa sekali kan. Rupanya mereka para wercok tahu kan? Coklat-coklat itu wereng-wereng itu pada takut. Apa sih yang ditakutin mahasiswa? Hanya menyampaikan aspirasinya, keadaan negara ini sedang tidak baik-baik saja. Negara ini amburadul, rusak tatanan semua dari segi hukum semuanya. Ekonomi juga ekonominya sudah mulai merosot, dolar naik, BBM naik. Apa yang diharapin dari pemerintah? Program presiden gimana, Bu? Program presiden nilai antara 1 sampai 10, nilainya 5. Zong, Bu, no. Zong ya, zong. Tidak ada. Semuanya mereka Semangat, Bu. cuma omon. Jadi apa yang harus dilakukan Prabowo Gibran? Saya kira masih ada waktu untuk bertaubat sebelum dia akan ditenggelamkan oleh Musa-Musa yang hari berkumpul. Apa yang menyamakan Prabowo dengan Fir'aun? Fir'aun itu membunuh setiap anak-anak laki-laki yang mengancam kekuasaannya. Prabowo Gibran membunuh anak-anak Indonesia dengan cara membodohi mereka sambil mengenyangkan perut-perutnya. Kita dikasih MBG, tapi pendidikan kita tidak diprioritaskan. Padahal itu adalah perintah undang-undang, terutama pasal 31 ayat 4 soal mandatory spending pendidikan. Lihat ada kucing yang skabies, gemuk sekali badannya, tapi kepalanya itu dihinggapi jamur skabies yang membuat dia jadi nggak bisa melihat. Saya kasih nama kucing itu Prabodo Subian Tolol. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Tio Arianto, saya ini Adi Aksa Daud, Menteri Negara Pemuda Olahraga 2004 sampai 2009. 5 tahun saya menteri. Sebelumnya saya KNPI, sebelumnya saya HMI, sebelumnya saya seperti kamu sama, saya ketua Senat Mahasiswa, kamu ketua BEM kan? Tapi saya belum pernah kasih statement, walaupun 10 tahun saya tidak suka dengan kebijakan-kebijakan Pak Jokowi, saya tidak pernah berkata kasar seperti kamu, dan saya belum pernah dengar orang berkata kasar seperti kamu terhadap kepala negara. Kamu mengatakan, Prabowo itu luar biasa, kamu na'udzubillah min zalik, kenapa kamu ngomong begitu? Nggak boleh begitu ya. Kalau kamu orang Islam, Nabi Musa alaihissalam disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala suruh datang kepada Fir'aun dengan kata-kata qaulan layyinan, dengan kata-kata yang baik, kata-kata yang bagus. Tidak dengan kata seperti ini, apalagi di media sosial. Dan saya belum pernah kasih statement menanggapi siapapun pernyataan di Republik ini sejak saya berhenti dari menteri. Hari ini baru saya ngomong. Karena saya kesal melihat kamu, dan walaupun sebelah kamu itu tertawa-tawa, saya gak suka dengan sikap kamu seperti itu. Kasihan, kamu pada mulanya saya simpatik. Kritik pemerintah oke. Kita mengkitakan, jangan mengkaukan. Oke. Tapi kerta ini udah kelewatan, bukan kritik lagi, bukan menghina kepala negara. Astagfirullah. Istighfar kamu. Coba kalau bapakmu digituin sama orang. Saya dapat kucing, namanya sama dengan nama bapakmu, saya bilang namanya tolol, bodoh. Sakit hati nggak kamu? Sakit hati nggak bapakmu? Jangan. Pak Prabowo itu orang tua, senior. Seumur dengan bapak saya almarhum barangkali. Ya, karena kepala negara, saya pun sejak beliau jadi presiden tidak pernah ketemu beliau. Sampai hari ini nggak pernah. Jangan kamu pikir macam-macam. Saya ikhlas demi Allah. Saya katakan ini tidak ada sponsor dari mana-mana. Saya dari suara hati saya sendiri. Karena pagi-pagi habis sholat subuh saya lihat seperti ini. Ya Allah, astagfirullah, itu harus diberitahu. Saya dosen, ya. Saya nggak pernah lihat mahasiswa protes seperti kamu. Seperti ini, kata-kata kasar sekali. Jangan jumawa kamu, Tio. Kasihan kamu masih muda. Ya, istighfar.